Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Sebelum saya memulai dalam sharing hari ini, saya ingin bertanya, apa sih alasan Anda untuk berharap selama ini? Mungkin mengharapkan sesuatu, saya berharap suatu ketika saya akan begini. Ya, kira-kira apa sih alasannya? Ya, mungkin kalian semua, teman-teman, saudara saya, sahabat saya bisa menuliskan terlebih dahulu di kolom komentar apa yang menjadi dasar kalian berharap, atau secara sederhananya apa alasan Anda untuk berharap. Ya, saya mulai dari pembacaan di buku terhebat sepanjang masa dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini meskipun menjadi salah satu kisah menyedihkan di dalam Alkitab, kisah ini telah menjadi inspirasi, ya, dan menjadi kisah yang membuat orang menjadi penuh harapan. Nabi Yeremia menjadi saksi kengerian yang tak terbayangkan ketika orang Babilonia melakukan penyerangan ke Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait Salomo menjadi runtuh, menjadi puing-puing, menjadi rata dengan tanah. Dan tidak hanya pusat penyembahan, jantung kehidupan masyarakat pun turut lenyap. Bersamaan dengan hal itu, orang-orang menjadi terlantar, tanpa makanan, tanpa bernaung, tanpa kedamaian, dan tanpa pemimpin. Namun, di tengah-tengah penderitaan dan kepedihan itu, salah seorang nabi mereka menemukan alasan untuk berharap. Yeremia menulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pengharapan Yeremia berasal dari pengalamannya pribadi saat merasakan kasih setia Tuhan, dan dari pengetahuan akan janji-janji Allah di masa lalu. Tanpa semuanya ini, ia tidak akan mampu menyejukkan hati umat-Nya. Pengharapan dalam Ratapan 3 ini digemakan dalam sebuah himne karya Thomas Chisholm pada tahun 1866, kira-kira sampai 1960. Meskipun penderitaan sakit dan mengalami banyak kemunduran fisik di sepanjang hidupnya, Chisholm menulis lagu yang berjudul Besar Setiamu. Lagu ini meyakinkan kita bahwa meskipun dalam ketakutan, dalam kehilangan, ya, dan dalam penderitaan yang berat, kita dapat menemukan penghiburan dan rasa percaya diri apabila kita percaya kepada kasih setia Allah yang besar. Nah, melalui kisah ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa alasan terbaik, alasan terhebat untuk kita berharap adalah kasih setia Allah. Saya ulang, ternyata alasan yang terbaik untuk kita selalu berharap adalah kasih setia Allah. Karena kasih setia Allah yang membuat kita tidak akan pernah kecewa. Allah tetap menyertai kita dalam keadaan apapun.
dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan kita kehilangan, kasih setia Allah menjadi dasar untuk kita berharap Tuhan akan mengembalikan kisah yang sedih itu menjadi kisah yang bahagia. Kiranya melalui sharing firman Tuhan hari ini membuat kita semakin giat untuk berharap kepada Allah karena kasih setianya. Amin.